membaca buku, Anda bisa menerjemahkan atau bisa menangkap isi dari tulisan seperti yang kemarin, di unit 9 itu kan tentang conclusion, itu kalau kita membaca buku, kita bisa mengkonklusikan, apa yang tertulis ataupun yang tersirat maupun yang tersurat begitu ya. Nah ini kalau di bahasa Inggris Matematika 1 itu kebanyakan tentang materi matematikanya. Nanti gabungannya adalah pada saat kita di bab Matematika 2 adalah membaca jurnal. Jurnal-jurnal itu adalah tulisan orang dalam bahasa Inggris tetapi tentang matematika. Itu biasanya mengertinya juga agak sulit. Jadi kita bagaimana mengerti tulisan orang dalam bahasa Inggris tapi tentang matematika atau tentang pendidikan matematika. Nanti kita akan bagi 2. Siapa yang pendidikan, siapa yang, matematikanya atau dalam satu jurnal itu terlihat, mana matematikanya dan mana, pendidikan matematikanya. Itu yang Matematika 2. Nah sekarang Ibu sudah 35, oke Ibu share screen saja untuk materi hari ini. Ya, yang pertama biasanya Ibu memang menampilkan PowerPoint yang kemudian, bisa Anda nanti Ibu berikan ke siapa tadi? Madia, ke Madia. Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya sebenarnya, tetapi kemudian, memberikan ini saja bahwa mata kuliah yang Anda ambil harus sudah ada prasyarat bahwa Anda sudah harus mengambil mata kuliah bahasa Inggris yang MKU. Statusnya mata kuliahnya adalah wajib, 2 SKS, saya Ibu Pinta dan kemudian, nanti dosen sesudah UTS adalah Ibu Melia Sari. Nah, tujuan mata kuliahnya adalah mahasiswa sesudah selesai belajar dengan mata kuliah ini dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar dalam bidang matematika. Jadi di sekarang baik dan benar untuk menyatakan formula-formula atau rumus-rumus dalam bentuk matematika. Nah, Anda perlu tahu bahwa yang disebut dengan prasyarat bahasa Inggris, MKU itu adalah, kalau yang disebut dengan prasyarat, maka kalau bahasa Inggris MKU Anda tidak lulus, Anda tetap boleh mengambil bahasa Inggris Matematika 1. Jadi prasyarat adalah mata kuliah yang sudah pernah diambil. Tapi tidak harus dengan syarat lulus bahasa Inggris MKU. Ya, tapi Ibu berharap pastinya semuanya lulus karena bahasa Inggris MKU itu seperti mengulang bahasa Inggris SMA Anda, hanya dengan bentuk, yang lebih, yang lebih kompleks dari sisi Anda menggunakan bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini sudah jelas ya? Oke, Ibu tolong direspon karena Ibu sedang tidak menggunakan 2 layar. Kalau dengan 2 layar Ibu masih tetap bisa melihat Anda semua, kalau ini hanya tinggal layar kecil yang terlihat. Jadi tolong direspon dengan menjawab, sudah mengerti atau tidak dari yang Ibu paparkan. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah, Anda mengenal dan memahami istilah matematika, jadi Anda mencari nanti materi-materi dari yang, masing-masing diberikan untuk per kelompok. Kemudian Anda bisa mengucapkannya dengan benar pada saat Anda sedang mempresentasikannya, menuliskannya juga dengan benar istilah matematikanya, dalam bentuk matematikanya atau dalam bentuk, dalam bahasa Inggrisnya, dan kemudian Anda menjelaskan ke kami, jadi ke teman-teman Anda. Jadi kelompok 1 akan menjelaskan kepada kami semua tentang materi yang Anda sedang bahas. Anda memahami, Anda mengucapkan dengan benar dan kami dengarkan, Anda menulis juga, kita baca apa yang Anda tulis dan Anda menjelaskan materinya walaupun tidak harus dengan materi-materi yang berat. Jadi kalau mengambil, Anda mendapat bagian limit diferensial integral, itu bukan berarti seluruh limit diferensial dan integral, tapi limit bagian mana, bagian depannya saja, bagian mana yang harus membacanya. Limit X mendekati 0, itu bagaimana kita melihat X mendekati 0 bagaimana membacanya. Terus kemudian kalau integral ada batas atas, batas bawah. Kalau diferensial ada dy dx itu bagaimana membacanya in English. Apa arti dari dy dx itu juga
diterjemahkan atau diucapkan dan dituliskan dengan jelas, dengan benar dan kemudian dijelaskan sepintas ke kita. Karena semua materi sebenarnya kita sudah pahami, seperti matriks dan vektor, tapi bagaimana membaca matriksnya? Per baris kah? Per kolom kah? Satu per satu? Ya, itu yang harus Anda, beritahu ke kami bahwa kalau matriks, yang matriks 4 kali 6 maka saya membacanya ini dulu. Kalau vektor itu jelas, itu adalah matriks, satuan yang satu baris dan satu kolom menjadi sebuah vektor. Itu membacanya menjadi, cukup jelas. Tapi pada saat matriks, bagaimana kita membacanya? Ya, itu yang Anda harus lakukan. Ini adalah deskripsi mata kuliah. Jadi selama mata kuliah Ibu akan melihat bahwa apakah Anda memahami istilahnya, bisa mengucapkan dengan benar dalam kelompok ya, kemudian menuliskannya di dalam salindia. Salindia itu adalah PPT dalam bahasa Inggris, PPT dalam bahasa Indonesia adalah salindia, PowerPoint kalau ini in English, dan kemudian Anda menjelaskan. Oke, ini adalah this is the material, all material for us in this semester. Jadi memahami, mengucapkan, menuliskan, mendengarkan, atau menyimak dan menjelaskan istilah dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, meliputi materi, basic operation and elementary calculation. This is, we, Ibu mengulang ya, basic operation, elementary calculation, your last material, hanya satu materi di bab 4. Yang ada di dalam buku, untuk bahasa Inggris MKU, and then advanced calculation for next week, number and types of number, it is for next week. Dan you in a group start from the number 4 until number 13, logical mathematics, itu adalah logika matematika, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, tautologi, kontradiksi, how to say in English, all of them. Kemudian sets is about himpunan, relation and operation. Di dalam himpunan itu bedakan mana relasi dan mana operasi. Ya, mana irisan dan kemudian mana gabungan, kemudian ada saling berpotongan. Nah, mana yang relasi dan yang mana operasi itu harus sangat Anda bisa bedakan di dalam sebuah set. And algebraic properties. Algebraic properties ini adalah sifat-sifat aljabar, komutatif, distributif, dan bagaimana penggunaannya di dalam sebuah matematika. Nah, itu nanti Anda harus paparkan. Equation of algebra is an equality and inequality. Di sini persamaan dalam bentuk aljabar itu kita bisa gunakan persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel jadi X saja, 2X sama dengan 4, 2X min 3Y sama dengan 4, dan seterusnya itu persamaan linear. Tapi kemudian Anda bisa mengatakan persamaan kuadrat satu variabel, X kuadrat sama dengan 7, X kuadrat min Y kuadrat dan seterusnya. Jadi bisa dalam bentuk yang Anda mengkombinasikan, that's equality and inequality. Yang satu adalah persamaan, yang satu adalah ketidaksamaan, maka menggunakan tanda-tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. How to say that in English. Terus kemudian number 8 is the Greek alphabet and trigonometry. Biasa di dalam trigonometry sinus, cosinus, sinus, cosinus, sekan, kosekan, tangen, kotangen ya, itu biasanya menggunakan bentuk-bentuk Greek alphabet. Nah, kemudian ada di dalam trigonometri yang kita menuliskan cos alfa dikuadratkan, keseluruhan cos alfa dikuadratkan, tapi ada juga yang cos kuadrat alfa. Cosnya yang dikuadratkan, bukan hasil dari sin alfa yang dikuadratkan, begitu. Nah, dalam geometri dari plane and space, bidang datar dan bidang ruang. Itu dibagi jadi dua kelompok kalau tidak salah ini. That's function, ini relation and function. Habis relasi terus kemudian fungsi, dan biasanya banyak bekerja di dalam fungsi. Fungsi bijektif, surjektif, injektif, into, onto. Nah, itu fungsi jenis-jenis fungsi jangan ada yang terlewat untuk dibahas begitu. Analysis di sini juga langsung limit, diferensial, integral. Ya, tidak
yang mendapat analisis limit analisis, yaitu isinya limit, integral, dan diferensial itu bukan tidak berat dari logika matematika, sama, karena sebenarnya kita tidak belajar tentang limitnya, tetapi semua simbol-simbol yang ada di dalam pelajaran limit tadi. Linear algebra, we make it as a two matrix and vectors. Jadi dipisah antara matriks dan vektor karena di dalam matriks ada operasi-operasi matriks yang seperti di SMA, sementara di dalam vektor itu ada dot vektor ya, dot product and then cross product, yaitu yang agak beda. Ada cross product di situ di mana perkalian matriks ada perkalian kali titik ya, dot product and cross product untuk vektor. The last is probability and statistic. Ini, sepertinya dibagi 2 juga karena probabilitas itu berhubungannya dengan, kombinasi, permutasi, variasi begitu ya, statistics, mmm, median modus, mean, kemudian, gambar-gambar grafik, grafik lingkaran, how to read, grafik line or bar, ada yang kadang bar itu balok, kadang-kadang grafiknya balok, histogram, ya piktogram. Nah, itu bagaimana membaca, data-data di dalam sebuah tabel-tabel statistik biasanya seperti itu, ya. Tapi rumus-rumus statistik kita tidak perlu di situ karena ini adalah probability and statistic for SMA, yang untuk SMA saja. Tapi bagaimana membacanya itu yang paling penting. Oke, cukup jelas sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tolong Ibu direspon, cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, lanjut. Sekarang, nah ini mungkin yang baru dan yang karena kita belum pernah ketemu, perkuliahan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa atau andragogik ya. Maksudnya, kalau dengan Ibu tidak kalau misalnya kita bertemu tatap muka di kelas, itu bedanya adalah kalau Anda terlambat hadir dengan Ibu, Anda itu dengan sopan masuk ke kelas, ya. Eee, kalau Ibu yang, belum hadir, Anda menunggu dengan rapi di kelas dengan, LCD yang sudah disiapkan. Kalau kalau Ibu yang sudah lebih dulu hadir dan Anda belum hadir, untuk, pembelajaran orang dewasa adalah Anda tetap Ibu izinkan hadir dengan Anda, masuk ke dalam. Seperti kalau di sini Ibu tidak bisa, menghindari Anda masuk sekarang atau tidak, karena Ibu juga, menginginkan semuanya hadir kalau hari ini ya. Jadi Ibu tidak bisa melihat siapa yang terlambat atau tidak di dalam sini. Karena biasanya Ibu menggunakan kalau untuk yang online, Anda adalah absen di, LMS. Jadi nanti pembelajaran kita juga dengan LMS. LMS yang sekarang hari ini eee belum atur semuanya, nanti pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga kita mulai dengan LMS sepertinya. Anda absen dulu di LMS, jadi Ibu tahu bahwa Anda masuk memang di jam antara pukul 10 sampai dengan, 10.15 begitu. Sesudah itu Anda kembali ke Teams begitu ya. Tetapi nanti Anda, tetap harus, absen di, sana, di LMS. Kemudian, andragogik pembelajaran orang dewasa adalah biasanya Ibu menyerahkan semua, kalau Ibu sudah mengatakan bahwa akan ada 13 kelompok, maka Ibu serahkan ke PJ untuk membuat 13 kelompok itu. Dan ke-13 kelompok itu bekerja masing-masing tanpa Ibu harus, mengawasi satu persatu kecuali yang Ibu awasi adalah hasil pekerjaan Anda. Pada saat Anda presentasi, Ibu akan sangat melihat dan bagaimana Anda perjanjian kita, eee, puk eee, pada saat Anda harus presentasi, Ibu sudah harus menerima materi Anda paling tidak 2 hari sebelumnya. Supaya di malam hari, atau di hari sebelumnya Ibu sudah bisa membaca materi Anda. Sehingga koreksinya lebih dibanding Ibu baru mendengarkan Anda mempresentasikan di hari H, karena Anda baru mengirimkannya. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran dengan orang dewasa. Ibu menganggap Anda sudah dewasa, waktu yang diberikan sudah ada, bahwa dari sekarang Anda sudah kalau dibagikan oleh madya nanti
kelompoknya, Anda sudah tahu bahwa materi Anda akan apa. Walaupun masih 3 minggu yang akan datang, atau 5 minggu yang akan datang, atau bahkan pada saat sudah dengan Miss Mel misalnya, itu tapi Anda sudah bisa siapkan. Maka tidak ada lagi alasan bahwa Anda kemudian terlambat mengirim ke LMS untuk besok sudah presentasi. Ya, jadi Ibu tidak akan menegur itu lagi, Anda sudah dianggap sebagai, mahasiswa, sudah bukan siswa, tapi mahanya dari siswa, maka Anda harus sudah bisa me mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan teman, mendisiplinkan kelompok, untuk tahu bahwa rencana kita sudah, disepakati bersama pada hari ini. Nah, metode pembelajarannya adalah active learning, yang pasti ada tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Case-nya adalah case based study. Jadi yang materi-materi tadi dijadikan sebuah kasus yang untuk dijadikan sebuah studi. Ya, materi yang tadi ini yang ke-13, sebenarnya nggak 13 karena mulai dari 4. Yang ada 9 itu, ada 10 ya. Anda, ini, Anda akan tahu, dengan media membuat cepat, kelompok-kelompok tadi. Nah, di sini penilaiannya juga Anda bisa menghitung sendiri, tugas kelompok dan presentasi itu adalah yang paling besar. Karena di sini Anda, harus mencari materi dari buku apa saja yang disesuaikan dengan materi Anda. Itu adalah tugas kelompok dan presentasi Anda. Jadi salin dia Anda, yaitu, PPT Anda itu menjadi nilai yang, besarnya sebanyak 40% itu tapi termasuk presentasinya. Jadi bagaimana Anda mempresentasikannya. Salinnya boleh bagus, tapi bagaimana Anda mempresentasikannya. Juga di bagian dalam dari, mmm, salin dia itu harus ada soal-soal yang Anda harus, nah, soal-soal itu yang menjadikan nilai, presentasi Anda. Tugas individu itu biasanya kuis dan segala macam yang mandiri. Nah, keaktifan dalam diskusi ini adalah teman di luar kelompok yang presentasi, bagaimana bertanya tadi. Karena kita jangan lupa kita ada tanya jawab, ada diskusi, boleh diskusi kalau ada materi yang kurang difahami, dan kemudian, jelas penugasan. Seperti yang sekarang Ibu sudah mulai dengan memberikan, penugasan kepada Anda. Nah, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kalau dengan Ibu ujian tengah semester tetap tertulis dan kita luring, ya. Nanti ujian akhir semester itu, mungkin dengan bentuk Mismel yang berbeda, ataukah video lagi, ataukah memang tertulis, itu, silakan saja dengan besarannya seperti ini. Nah, ini adalah materinya dan grupnya atau kelompok satunya mulai dari logical mathematics. Ya, logical mathematics kelompok satu, set itu baik relasi maupun operation-nya itu di kelompok 2, algebraic properties, equation of algebra, the Greek alphabet and trigonometry. Ya, kemudian midterm test. After that is a geometry part 1 is a plane geometry. Geometry part 2, space geometry, relation and function. Jadi relasi dan fungsi. Tapi biasanya relasinya cuma sedikit di pengantar, apa bedanya relasi dan kemudian ini relasi dan kemudian bagaimana relasi itu bergerak menjadi sebuah fungsi. Analysis is a limit, differential, and integral. Matrix vectors, and then, probability and statistic in the two groups. Ya, itu kenapa 2 grup di situ, kalau probability sendiri dan kalau dijadikan satu sepertinya terlalu besar, tapi kalau dijadikan 2 grup, pada pertemuan terakhir itu biasanya Anda sudah terbiasa untuk, memaparkan begitu, tidak akan terlalu merepotkan jika di akhir itu adalah, 2 kelompok. Jadi Madya tolong siapkan 13 kelompok. Oke oke Madya? Baik, Ibu. Oke. After that is a final task. Sepertinya sudah materi Ibu hari ini, untuk paparannya. Tapi Ibu karena Ibu bukan yang mengajar di semester lalu, Ibu ingin, eee, Anda, Anda me mengetahui, Ibu juga bisa mengetahui dan Anda juga ada gambaran bagaimana, eee, mana ya kok tidak ada?
Okay, this Windows. Oh ya, tertutup sebenarnya. Sebentar Ibu buka dulu lagi BIM 1 pertemuan. Oke. Oke. Oke, sudah terlihat materinya sekarang? Sudah. Ya, oke, that's English Mathematics. So that's in English Mathematics ya. Ibu tidak mungkin tidak full sampai dengan pukul 11.40 hari ini, tetapi paling tidak materi ini tersampaikan dan kemudian Anda bisa membayangkan bahwa apa yang Anda harus lakukan pada saat Anda presentasi materi bahasa Inggrisnya. This is a basic operation. Did you remember about addition, subtraction, division, multiplication? And the result of the addition is a sum. For subtraction is a difference. For division is a quotient. And then for the multiplication is a product. Did you remember that? Masih ingat? Yes. Okay. Okay. After that is a square root of. Or the nth root of. Jadi akar pangkat berapa, ya? And the power of pangkat. Jadi bukan akar pangkat dan pangkat. Ini yang di dalam basic operation unit 4 kalau tidak salah di dalam bahasa Inggris MKU yang disisipkan ya supaya Anda bisa sedikit dapat ilmu tentang basic operation. Oke. Sekarang ada yang bisa mencoba ini? How to say this in English? Anyone to try this? Okay. Ini apa? Karena Ibu tidak menggunakan dua layar, Ibu tidak bisa melihat nama Anda. Sebenarnya Ibu bisa memanggil. Bentar, Ibu coba. Oke, Ibu panggil Abdullah, Adelia, Adita, Bintang Prabuana, yang terlihat oleh Ibu. Oke, ada yang bisa coba? Waktu itu dengan Miss Mel Anda belajar kan? Anda belajar tidak? Belajar, Ibu. Oke ya, tolong Anda. Maaf, siapa ini yang menjawab? Silakan Siti Nuraisa. Bisa Anda coba? If, Saya agak lupa, Bu. loh. Siapa yang mau coba? Saya mau nyoba, Ibu. Oke, who are you? Tahnia. Siapa Anda? Siapa? Tahnia. Tahnia. Yes. Tahnia. Oke, silakan Tahnia. Itu bacanya dari yang bagi dulu. Jadinya 3 divided by 5. If 3 divided by 5. Divided. Itu pecahan 3/5? 3/5. If 3/5 multiplied Is multiplied by
7 square root of the sixth root of. Kalau 7 square root of 6 bisa nggak, Bu? Square itu kan 2 artinya. Ini kan akar pangkat 6 dari 7. Oh iya. The sixth root of 7. The sixth root of 7 And di n hasil kali apa? and And the product the product at 2 is added to 9. ya. Dan Bentar, Bu. dan bukan hasilnya, Ibu tidak meminta hasilnya. Dan tetapi apa yang terakhir? Equals to. Ya, dan apa yang terakhir? Kan Hasil. bahasa Inggris. Iya, hasil apa? Hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian atau hasil pembagian? Penjumlahan. Ya, apa hasil penjumlahan in English? Addition ya, Bu? Ya, addition adalah penjumlahan. Hasil penjumlahan adalah? And then the product. Produk adalah hasil perkalian. And then the sum. The sum. And the sum is, okay. Apa ini yang bunyi? Okay. If 3/5 itu adalah pecahan 3/5. Or we can say 3/5 is okay. If 3/5, 3/5, 3/5, dua-duanya menggunakan kalimat bilangan kardinal. Tapi kalau kita menggunakan 3/5, 5-nya adalah bilangan ordinal. The 3/5 is dikalikan dengan multiply by the 6th root of 7. Itu tadi, akar pangkat 6 dari 7. And the product, itu adalah hasil kali, is added to 9. Ditambahkan kepada 9, maka hasil penjumlahannya adalah, okay? Everybody remember this? Ingat tentang ini? Oke, ingat ya? Oke, coba ini. Okay, who wants to try this? Don't forget, start from the 2 to the power of 5, because there is a minus there. I would give it a try, ma'am. Okay, who are you? Fauzan Alvaris. Fauzan. Yeah. Okay, that's Fauzan. Silakan. If 2 to the power of 5 multiplied by Don't forget about is multiplied by 2,546, then the product is added to 2,625. Then the sum then the sum is minus by 8. Subtracted Subtracted by 8 from. Oke. 3/5 dikalikan dengan 3.546. Hasil kalinya dikurangkan dari 8. Itu dulu selesaikan di bagian depan. Oke, dan sesudah itu maka selisih dari mereka baru ditambahkan dengan. Oke, English please. If 2 to the power of 5 is multiplied
by 3,546, and the product is subtracted from 8, then the quotient Then the is difference, added to, not a quotient. the difference is added to 2,625. No, 1,000, 2 point. 2.625. Good. Then the sum is blah, 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 blah. Yes. Good. Thank you, Fauzan. Okay, you remember that. If 2 to the power of 5, or we can say 2 to the 5th, ya, kita bisa mengatakan 2 to the power of 5, dua-duanya bilangan kardinal. But if you want to use a bilangan this ordinal number is if 2 to the 5th is multiplied by 3,500 and, don't forget n, and 46. After 500, you have to say n 46. And the product is subtracted from 8. And the difference is added to 2.625. Then the sum is, okay, everybody, remember now? Okay. Let's try for this. Who wants to try this? Saya mau, Mem. Oke, silakan. Siapa Anda? Anita. Anita. Oke, silakan Anita. If 2 is added to 7 to the power of 3, and the sum is divided by the square root of 6, then the quotient is... Yes, good. Thank you. You remember that. If 2 is added to 7 to the power of 3, and the sum is divided by the square root of 6, then the quotient is. Next. Can I, Miss? Okay, who are you? Septiani. Septiani. Okay, Septiani. Okay. If 5, 8. Don't forget there is a subtraction. You have to start with the fourth root of. Okay. The fourth root of 64 is subtracted from 5. Subtracted from 5, 8. And the division. The difference. And the difference is divided by 2 to the power divided by the 2, the sum of the sum of 2 to the power of 7 added is added to, don't forget that, is added to 100 1.987. Okay. And the result is not the result. There is a the name. sum. There is a name, not only a result. There is a name of. Then the question division is that the quotient. Quotient is blah blah Okay. blah blah blah. Yeah. Okay. Don't forget, we use a passive voice, so everything about the verb is the second verb. Last the past verb. So that's the fourth is the ordinal number, akar pangkat 4, so the fourth root of 64 is subtracted from 5/8, ya, 5/8 or 5/8, and the difference is divided by divided by 2 to the power of 7.
Kalau Anda hanya membagi itu, nanti yang di atas pembilang hanya dibagi 2/7. Hasilnya baru ditambah keseluruhannya dengan 1,987. Tetapi kita membaginya dengan hasil penjumlahan dari 2/7 yang ditambahkan 1,987. So, after you say, and the difference is divided by the sum of 2 to the power of 7 is added to 1.987. Oke, terima kasih Septiani. Ya, perlahan tapi benar. If the fourth root of 64 is subtracted from 58, ya. Kalau kita menyebutnya 8-nya with th, 58, and the difference is divided by the sum of 2 to the 7th, ya, karena kita pangkatkan, atau 2 to the power of 7 is added to the 1.987. Then the quotient is. Oke, itu tadi basic operation yang Anda harus sudah pahami di materi MKU walaupun hanya 1 unit. Tapi ini yang akan dipakai untuk seterusnya. Oke, please say this formula correctly. Di materi ini, kalau materi yang atas di sini ya, Ibu tunjukkan ini, semua rasanya bisa Anda sebutkan 19/3/5. This is a 19 and 3/5 or 19 and 3/5 ya. 1/3, 3/3, 1.11 atau 1,115/4. Tetapi bagaimana yang depan? Kalau kita menyebutkan sin dari 60 atau cos dari 30 yang misalnya hasilnya adalah setengah akar 3. How we say that? Setengah akar 3. Like this. Di sini ada 3, kemudian dia dempet dengan akar pangkat 3 dari 150. How we say this? Ada yang bisa menyebut ini di mana? Belum ada di waktu di basic operation. This is a new one, but you can think that we have to say like apa? Kelas, ada yang bisa coba? Sebenarnya kalau setengah akar 2 antara setengah dengan akar 2 itu hubungannya apa ya? Dikali. Dikali. So we can say is a multiply by, or we can say is a times ya. Jadi bisa saja menggunakan yang lebih sederhana. Setengah akar 2 is a half times a square root of 2. Jadinya bisa seperti itu, setengah akar 2, a half times a square root of 2, or in a formally, yang lebih formal adalah a half is multiplied by the square root of 2. Jadi memang lebih panjang yang formal, tetapi tidak ada kesalahan dalam menerjemahkan nanti ya. Nah, kemudian di dalam bentuk yang di bawah, ini juga nanti Anda harus mengajarkan kepada kami yang mendapatkan bagian ini, bagaimana membaca plus minus, membaca akar, tapi di bawahnya bukan hanya ada satu bilangan seperti yang 150, tetapi ada B kuadrat min 4AC, misalnya seperti ini. Rumus ini kan akan muncul. Misalnya di dalam persamaan kuadrat, kemudian kita mencari akarnya. Rumus ini akan muncul di dalam materi equation of algebra ya. Jadi yang mendapatkan materi itu mungkin rumus ini harus muncul. Kemudian rumus ini bukan kita manfaatkan penggunaannya, but how to say this. Dan kemudian semuanya dibagi baru dengan 2A. Ya. Ini yang disebut dengan advanced calculation-nya, atau untuk kita sudah masuk mempelajari materi-materi di bahasa Inggris Matematika 1. Ya, ini untuk. Nah, kemudian ini juga sigma. Bagaimana menyebutkan n dari 0 sampai dengan tak hingga. Dengan A ada indeks di bawah, AN, AX, N plus 1.
BN terus XN plus 1. Kalau kita membacanya BN saja, AN saja, tapi sebenarnya kan N ini adalah indeks di bawah. Bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Inggris kalau kemudian kita menyebutkannya dalam bentuk kalimat dan kemudian kita diminta menerjemahkannya menjadi sebuah formula. Ya, E pangkat X, kemudian ada faktorial di bawahnya. 1 faktorial, 2 faktorial, dan bagaimana menyebutkan ini untuk X di antara min tak hingga dan tak hingga. Sebagai syaratnya, misalnya seperti itu. Ya, ini menjadi, nah, yang ini yang disebut, yang Ibu maksud tadi. Menyebutkannya harus dalam bentuk formal, sehingga kalau kita mau mengubah formula dari sebuah statement, tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan, karena kita menyebutkannya dengan sangat jelas. If 3 and 4/7, itu pasti pecahan. 3 and 4/7 itu pasti pecahan. 3, 4/7. Is added to the square root of 61, is added to the square root of 61,498. Itu pasti adalah the square akar pangkat dari 61,000, 61.498, begitu. And the sum, maka jumlah yang itu dibagi, maka bentuknya ini pasti pecahan atas dan bawah. Dibagi is divided by the product. Bawahnya itu pasti perkalian. A product of a third to the ninth, third to the ninth. Jadi sepertiga pangkat 9, kalau tidak salah ini ya. A third to the ninth, sepertiga pangkat 9 is multiply yang dikalikan dengan 5.42. Pecahan ini 5.432. And the quotient is, maka hasil baginya adalah, ya, kayak kalau ada yang sudah coba dengan coret-coret di kertas Anda sendiri, maka seperti ini hasilnya. Pertama adalah 3, 4/7 adalah pecahan, kemudian akar pangkat 2 dari 61.498, terus kemudian dibagi dengan produk dari sepertiga, a third to the ninth, adalah sepertiga pangkat 9, yang dikalikan dengan 5.432. Dan the quotient is. Oke. Nah, ini yang disebut, yang Ibu tadi minta, bahwa nanti pada saat Anda menulis ini, itu juga kalau Anda menginginkan kita membuat formula ini, maka Anda juga harus menyebutnya dengan sangat jelas sehingga kita tidak punya kesalahan dalam menerjemahkan apa yang kita baca, seperti ini. Jadi kita baca, terus kemudian kita terjemahkan dalam bentuk matematikanya. Oke. Cukup jelas semuanya, ini materi yang lalu. Nah, di sini adalah could you compare this formula? Pasti Anda bisa mengcompare, but how to say? Ya, jadi limit X mendekati tak hingga. Untuk X pangkat 3 dikurangi 6, yang keseluruhannya dibagi X min 2, itu yang bawah. Tetapi kemudian kalau yang atas adalah limit X mendekati tak hingga, untuk X pangkat 3 min 6 dibagi X min 2. Ini keseluruhannya dicari limitnya. Kalau yang di sini yang dicari adalah limit X pangkat 3 min 6. Baru hasilnya dibagi X min 2. Tapi pada saat penyebutan, Anda harus bisa membedakan, atau pada saat Anda menulis secara tulisan, harus bisa membedakan bahwa nanti yang membaca itu mengerti bahwa ini yang dimaksud, atau ini yang dimaksud. Ya. Itu saja yang memang diperlukan di dalam bahasa Inggris, bagaimana Anda menyebut dengan sangat formal, menulisnya memang sangat formal, agak lebih panjang dari kalau Anda menyebutkan sebagai Anda guru. Kalau Anda menyebutkan sebagai guru, Anda sambil menunjuk. Jadi Anda bisa saja mengatakan limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 3 dibagi 6, yang hasil keseluruhannya dibagi X min 2 ya anak-anak, misalnya seperti itu. Atau yang di sini Anda mengatakan, maka Anda harus mencari limit X mendekati tak hingga untuk hasil pecahan ini. X pangkat 3 dikurang 6 dibagi X min 2. Itu saja
dari sisi membaca, kalau Anda sambil menunjuk itu mudah, tapi tidak akan atau kurang mudah ya, atau masih harus Anda perhatikan kalau tulisannya dalam bentuk formal. Oke. Ibu tambahkan lagi, apa saja yang Anda harus perhatikan nanti pada saat Anda harus presentasi. Nah, seperti ini. The contours and plain sections of cylinder are, Anda complete this sentence ya. Apa bentuk kontur dari sebuah silinder dan bagaimana bagian-bagian sisi bidangnya dari sebuah silinder. Kalau silinder kita lepas itu kan berarti atas dan bawah ada bentuk lingkaran dan bagian tengahnya bentuknya adalah persegi panjang. Konturnya bagaimana? Karena ini adalah bangun ruang, tetap saja dia tidak bergelombang seperti kalau ada di bangun-bangun yang lain. Jadinya, oke, the contour is flat. Ya, konturnya itu pasti flat, bidangnya datar ya. Jadi tampilannya tidak ada bergelombang. Kita tidak sedang melihat bentuk-bentuk di sawah atau di pegunungan. Contour is flat and the plain section are circle and rectangle. Dan bentuk-bentuk bidang-bidang sisinya adalah sebenarnya 2 buah circle atas dan bawah and rectangle. Dan kalau bagian tengah dari silinder dibuka, itu seperti kertas yang kemudian nanti kalau kita gulung, menemukan satu sisi dengan sisi lainnya, dia menjadi sebuah silinder, tabung. Dan ini mudah sebenarnya. What is the correct symbol of tangent? Oh, the correct symbol of tangent is tangent theta is, the answer is tan theta. Ya, nanti Anda tambahkan lagi sinus, cosinus, and then secant, cosecant, arcsinus, arccosinus, dan seterusnya ya. Nanti lengkap di dalam materi trigonometri. Karena ada bedanya dengan cosinus alfa, dikuadratkan keseluruhannya dalam kurung, kemudian dikuadratkan keseluruhannya, tapi ada cos kuadrat alfa. Itu bagaimana menyebutnya in English? Cos kuadrat alfa dengan cos kuadrat yang dengan cos alfa yang dikuadratkan. Ya, itu akan jadi beda. Jangan lupa. Oke, dan please answer this question effectively. Apa ini? Ibu agak lupa. Oh, what is the difference in definition between parallelogram and trapezium? Dalam bentuk definisi, nanti Anda akan pelajari pada saat part 1 plan geometri, itu pasti banyak definisi-definisi tentang paralelogram, jajar genjang, dan trapesium. Ada yang bisa membedakan apa bedanya paralelogram dan trapesium, kelas? Oke, ada yang bisa? In bahasa first, nggak apa-apa dalam bahasa dulu. Yang penting konsepnya. Ada yang bisa? Kelas, kalau tidak ada yang merespon. Pelajaran SMA kok, paralelogram dan trapesium, apa bedanya? Mencoba jawab pakai bahasa, Bu. Silakan. Siapa Anda? Septiani. Oh, Septiani lagi. Oke, silakan Septiani. Kalau trapesium itu bangun datar segi 4 yang memiliki 2 sisi yang sama panjang jika trapesium sama kaki dan memiliki tinggi. Kalau untuk paralelogram atau jajar genjang itu bangun datar segi 4 yang kedua sisinya memiliki 2 sisinya sama panjang dan memiliki tinggi.
Oke, dua-duanya memiliki tinggi, maka tidak perlu disebut lagi. Tetapi yang menjadi sangat beda, tadi sebenarnya bukan sama, tapi apa? Berpasangan. Ya, berpasangannya karena apa? What is a parallel in English? In bahasa? Paralel dalam bahasa? Sejajar, yes. Look for the Sejajar. Lihat dari kesejajaran sekarang. Kalau jajar genjam memiliki apa? Berapa sisinya yang sejajar? 2. 2, good. Yeah. And then how about the trapezium? Trapezium only has one pair of parallel sides. Yes, good. Parallel side or parallel line ya, karena kadang-kadang disebutnya line. So good, thank you, Septiani. Parallelogram is a 4 sides of polygon. Dia adalah poligon sisi 4. But that especially or the apa disebutnya genus, yang satunya lagi spesifikasinya adalah has 2 pairs parallel line. Ya, jadi kalau 2 parallel line itu kita bentuk, pasti akan menjadi sebuah parallelogram. But trapezium is a 4 sides of polygon. Still 4 sides of polygon, but the specification of trapezium is has one and only one pair parallel line. Jadi hanya ada satu pasang yang paralel, ya kan? Trapezium. Karena yang kiri kanannya kalau sama kaki dia kongruen, kalau nggak sama kaki dia beda, atau yang satu tegak lurus, begitu ya. Kalau parallelogram tidak pernah itu kiri kanannya menjadi sangat beda, karena dua-duanya terjadi dari 2 garis yang berpotongan, 2 garis paralel. Ya, that's 2 pairs parallel lines. Kemudian yang satunya one and only one, hanya boleh satu. Kalau dia menjadi 2 di dalam 4 side itu balik lagi menjadi parallelogram. Kalau dia tidak ada, maka dia bukan trapezium. Dia jadi bentuk lain adalah atau segi 4 sembarang. Yang keempat sisinya tidak ada yang sejajar. Oke? Sedetail itu nanti Anda juga mempelajari pada bagian plane geometry. Ya, untuk parallelogram, trapezium, nanti ada rhombus. Rhombus is belah ketupat, rectangle, and square. Apalagi bentuknya? Ya. Nah, kalau yang ini adalah tentang bilangan. Please answer this exercise with complete answer. Jadi ini ada exercise yang Ibu meminta Anda menjawabnya dengan sangat komplit, tetapi ini adalah exercise yang tidak sulit. Karena Anda hanya diminta untuk mencari 2 bilangan prima antara bilangan 100 dan 199. Tapi dengan syarat-syarat yang ada. Syarat yang ada dinyatakan dalam bahasa Inggris. So you have to understand about the information that you have to understand that. There are 2 prime numbers, ada 2 bilangan prima between 100 and 199. Such that, jadi syarat-syaratnya, the 10 digit is prime number. 10 digit adalah bilangan puluhannya, itu adalah prime number. The 1 digit is a prime number. Bilangan satuannya prime number. Jadi puluhan bilangan prima, satuannya juga bilangan prima. And the tens and ones digits taken together are a 2-digit prime number. Jika satuan dan puluhannya dijadikan satu, dia harus juga menjadi 2 digit bilangan prima. Bilangan prima dalam 2 digit. So you have to find the sum of these 2 prime numbers. Oke, sebentar laptop Ibu ya sambil Ibu menyalak dulu.
You can continue. Okay, class, we can continue this. If you want to ask this and then with the complete answer, please try to use the systematically logic one by one, like this. 10 prime numbers are bilangan puluhan yang prima itu kemungkinannya adalah 20 sekian, 30 sekian, 50 sekian, dan 70. Karena bilangan 4, 6, 9, 8, 9 itu sudah tidak terpakai. 1 juga tidak terpakai. Untuk bilangan puluhan di depan. Ya. The 10th digits is a prime numbers. And then one digit is a prime number. Satuannya juga bilangan prima. Bilangan satuan itu di belakang. Kemungkinannya yang prima adalah 2, 3, 5, 7. Oke? Mengerti ya? And the tens and ones digit taken together are a 2-digit prime number too. Maka kalau dia dijadikan 1, dia menjadi bilangan prima juga. Nah, sekarang kita jadikan 1. 1 and tens taken together, it's become like this. But not all of them are prime numbers. So we have to choose. And then in the secara systematically logic, habis dijadikan 1, we choose what is a still prime number. Everybody agree with this? Only 4 numbers are a prime numbers. Okay? Ya, tolong Ibu dijawab. Ibu tidak. Yes, ma'am. Okay? Okay, ma'am. Okay, and then after that, as a number between 100 and 199, we took 1 as a hundredths. Jadi kita tambahkan angka 1 di depannya supaya jadi bilangan antara 100 sampai 199. Dengan bilangan yang di belakangnya sudah sesuai dengan syarat yang diminta dari soal. 123, 137, 153, dan 173. Tetapi ternyata sesudah ditambahkan angka 100 di depannya, tidak semua tetap menjadi bilangan prima. So we get what is 2 prime numbers between that. Ya. 123 kenapa bukan prima? Habis dibagi berapa? Habis bagi 3, Bu. Oke, kemudian 153 ya. bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 9 juga. Oke, so kalau 137 dan 173 setuju ya bahwa tinggal itu yang Setuju menjadi bahwa itu bilangan prima. Bilangan prima. Good. Yang ditanya adalah bukan 2 bilangan primanya yang ditanya, but find the sum of these 2 prime numbers. Bisa saja yang ditanyakan find the product of, perkalian dari 2 bilangan prima. Maka bilangannya nanti ribuan yang jadi hasilnya. Don't forget, yang dijalankan oleh kita adalah mencari 2 bilangan prima. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah lain lagi, the sum of these 2 prime numbers. Jadi prime numbersnya nggak boleh salah, kemudian menjumlahkannya juga jangan salah, atau mengalikannya juga jangan salah, atau mengurangkannya juga jangan salah. Atau karena kalau yang ditanya selisih, find the difference of these 2 prime numbers. The difference itu tetap saja mana yang lebih besar dikurangkan dengan yang lebih kecil. Ya, itu adalah macam-macam soal yang bisa dibuat oleh kita. Jadi Anda kan memang nanti pada saat akhir dari sebuah salindia Anda, PPT Anda, itu Anda harus membuat soal dari paparan materinya. Soal-soal itu dibuat untuk membuat
adanya diskusi atau adanya keteraktifan di dalam Anda melakukan teman-teman Anda untuk menjawab soal-soal yang Anda buat. Jadi Anda membuat soalnya juga harus yang menarik dan teman Anda juga akan berusaha untuk menjawab begitu. Oke, ini adalah salah satu contohnya dan ini juga salah satu contoh, cuma Ibu tidak menjawabnya dengan detail lagi. Lihat di sini kita bicara tentang flavors, tentang scope cone, tetapi yang ditanya how many children are there. Jadinya kita harus bisa menghubungkan antara yang dibicarakan dan yang ditanya. An ice cream stand has 9 different flavors. Tukang es krim itu punya 9 rasa yang berbeda. A group of children come to the stand and each buys a double scope cone with 2 flavors. If none of the children choose the same combination of the flavors and every combination is chosen, how many children are there? Jadi kalau tiap anak itu membelinya double scope, dua rasa, dan ternyata ada if clause di sana. If clause itu yang pada pembelajaran MKU Anda belajar tentang if clause, itu sesuatu yang dihayalkan terjadi. None of the children choose the same combination. Tidak ada satupun yang memilih kombinasi yang sama. Dan ternyata semua kombinasi itu terpilih. So how many children are there? Apa yang Anda bisa bayangkan? Berapa anak-anak ada di situ? Maka itu urusannya dengan kombinasi 2 dari 9. Ya, jadi pelajaran materinya tentang es krim, tapi kemudian kita akan bicara tentang probabilitas. Ya, ini kombinasi, not permutasi. Ya, ada yang tahu bedanya permutasi kombinasi? Oke, Ibu contohkan. Kalau bendera kita merah putih, kalau lagi putih merah, itu urusan permutasi atau urusan kombinasi? Kalau bendera merah putih dan bendera putih merah. Permutasi, Bu. Oke, permutasi, good. Tetapi kalau yang di sini adalah urusan kombinasi. Karena apa? Karena tidak perlu adanya aturan. Tidak perlu adanya aturan. Jadi es krim yang strawberry baru yang coklat, mau terbalik juga mau coklat dulu baru strawberry, di sini tidak menjadi masalah. Yang penting kombinasinya. Ya, jadi kan kadang-kadang kan es krim itu ditaruhnya kan mana lebih dulu. Nah, kalau mana yang lebih dulu itu tidak dipermasalahkan, maka itu yang disebut dengan kombinasi. Tetapi kalau bendera, kalau terbalik itu menjadi masalah, maka itu yang disebut dengan masalah permutasi. Nah, itu yang yang di kelompok 12 kalau tidak salah, itu tentang probability, Anda juga harus juga memunculkan soal-soal yang seperti ini. Anda cukup jeli melihat mana yang kombinasi dan permutasi, khususnya nanti untuk kombinasi-kombinasi misalnya yang kombinasi-kombinasi yang misalnya apa yang tetap dan apa yang tidak tetap ya begitu. Ada ininya, tetapi bukan masalah itu yang diperlukan, tetapi nanti yang diperlukan adalah bagaimana membaca rumusnya sebenarnya. Ada yang 9 faktorial kali 10 faktorial per berapa dan seterusnya. Itu ya yang tolong diperhatikan. Okay, this is the last from Ibu. Prime number is a natural number that exactly only has 2 factors. There is 2 information about prime number. Prime number is a natural number and prime number has only 2 factors. Ya, ada 2 keterangan di sini. Maka ini adalah masalah tentang bilangan. Nah, kalau Anda mau membuat pertanyaan kepada teman Anda, maka pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot sehingga membuat teman Anda itu berusaha untuk menjawab. Ya, please answer this question and give the reason. Ibu kasih pertanyaannya dulu. Is 3 prime number? So why? If is 4 prime number? So why?
give the reason about your answer. And then is -2 prime number? And then why? Okay? Anybody? 3 person could answer this? Masing-masing satu. Siapa yang mau coba? Prime number is a natural number that exactly only has 2 factors. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu dirinya sendiri dan bilangan 1. Oke, sekarang yang pertama is 3 prime number and then why? Siapa yang mau coba? Oke, kelas. Yes, you are. Is 3 prime number, so why? So, 3. What is your name? Oh, I am Fatimah, ma'am. Okay, Fatimah. Yeah. Please answer number 1. 3 is a prime number because 3 is a natural number and 3 has just 2 factors. There is the numbers of there is 1 and 3. There is 1 and 3. Good. Your answer is very complete. Ibu saja tidak memberi yang terlalu lengkap. Your answer is yes, it is. 3 is a prime number because 3 is a natural number and because 3 has exactly 2 factors, 3 and 1. Okay, good. Thank you, Fatima. And then number 2. Can I, ma'am? Okay, who are you? My name is Fariha. The answer. Pardon? Siapa bisa diulang? Fariha. Fariha. Yes. Fariha. Okay. Okay. Is 4 prime number? Why? 4 is not prime number because 4 has 3 factors. 1, 4, and 2. 1, 4, and 2. Okay, good. Your answer is very complete. Thank you, ma'am. No, it is not. 4 is not a prime number, but 4 is still natural number. And then the reason is correct because 4 has more than 2 factors. It's a 4, 2, and 1. So the last question from Ibu. Yes, you are. Fauzan Alvaris. Fauzan. Okay, Fauzan. Yang lain mana? Fauzan lagi. Okay. Yeah, Fauzan. -2 is not a prime number because -2 is not a natural number. Is an integer. Because prime numbers is a natural number. Good. Thank you. That's very clear. Tapi bukan tepat. Very-nya Anda ini in bahasa Anda cukup jeli melihatnya. So that the answer is like number 2. Is 4 prime number? No, it is not. But the reason is not the same with number 2. It's not about the factors, but it's about the genus of that number. Genus itu adalah keluarga terdekatnya. Jadi jawabannya no, it is not. -2 is not a prime number. But the reason is why? Because -2 is not a natural number. We forgot about the factors. Lupakan tentang faktornya. Karena apa? Syarat utamanya sebagai natural number saja sudah tidak terpenuhi. Kita tidak harus memikirkan lagi bahwa faktornya itu pasti lebih dari 2. 2 minus 2, apalagi 2 minus 2, 1 dan minus 1. Ya kan? Tetapi memang -2 itu bukan prime number. Karena prime number ada di dalam kelompok bilangan asli. Maka biasanya faktor-faktornya juga dalam bentuk bilangan asli, yaitu 3 itu dengan 3 dan 1, 4 itu 4, 2, 1. Has more than 2 factors itu bukan berarti 4, -4, 2, -2, dan 1, -1. Tidak. Untuk yang nomor 2 juga tadi Fahira menjawab dengan benar bahwa dia punya faktor itu lebih dari 2
yaitu 3, tapi bukan 6. Karena kalau dia menjawab 6, 4, min 4, 2, min 2, 1, min 1, ya bisa-bisa saja menjadi, tidak ya, tidak bisa ya, karena 4 positif, maaf, kalau misalnya lebih dari itu menjawabnya ada bilangan-bilangan negatifnya sebagai, pembagi misalnya seperti itu. Nah, kalau, yang nomor 3 tadi dijawab dengan jelas oleh Fauzan, negative 2 is not a prime number because negative 2 is not a natural number. Dan stop sampai di situ. Kalau ditambahkan malah justru salah. Kalau ditambahkan bahwa because it's not a natural number and has more than 2 factors, itu malah menjadi hal yang kurang tepat begitu. Oke? Ya, Anda bisa lihat pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang mudah tetapi pertanyaan yang cukup membuat Anda harus berpikir. Ya, berpikir bahwa ketiga pertanyaan, mempunyai bobot yang berbeda sebenarnya. Yang pertama itu jelas 3 adalah bilangan prima karena dia itu adalah natural number dan faktornya tepat 2. Kalau yang 4, dia itu tetap dalam natural number tapi dia bukan bilangan prima karena ternyata faktornya lebih dari 2. Minus 2, dia bukan prime number karena dia bukan bilangan asli. Oke, jadi Anda bisa berusaha berpikir mulai dari, minggu depan masih dengan Ibu, Ibu akan memperlihatkan lagi, beberapa, advance calculation yang lain. Nah, Ibu stop share dulu karena sebenarnya sudah selesai ini. Sudah stop sharing-nya. Oke, kembali ke Anda. Nah, aduh ini kenapa jadi begini? Oke. Ibu tidak terlalu bisa melihat Anda semua. Untuk minggu depan masih dengan Ibu tentang, advance calculation dan numbering-nya, about numbers. Baru mulai minggu depannya lagi tentang, logika matematik itu mulai dari kelompok 1. Oke, Madia, Anda sudah bisa siap untuk membagi menjadi 13 kelompok? Madia, masih tetap tidak bisa dibuka? Ini? Ini Anda apa? Tetap tidak bisa ya, Madia? Oke, sekarang yang hadir, apa? Teman Anda yang hadir sekarang 38, berarti masih tiga orang yang tidak hadir. Siapa kira-kira? Madia bisa tahu siapa yang tidak hadir? Ada Zidan sama Vena dan Zidan pakai Z ya, pakai huruf Z. Zidan tidak ada nama Zidan, oke. Jadi yang hari ini tidak hadir adalah Zidan. Siapa lagi? Vena. Vena pakai huruf V, pakai V apa pakai F? Oh ya, baik V maupun F tidak ada Vena. Kemudian satu lagi? Satu lagi yang konfirmasi baru 2 orang. Yang konfirmasi baru 2 orang. Ini sebenarnya 39 orang, satu dengan Ibu, berarti kehadiran Anda 38 orang baru. Oke, nggak apa-apa, nanti Anda lapor saja. Tapi juga yang belum bisa hadir ini, Anda belum berikan ininya ya, link emailnya. Oke, jika sudah, tidak ada lagi yang bertanya. Cukup jelas. Materi hari ini, PowerPoint hari ini Ibu berikan dulu ke Madia untuk kemudian bisa diberikan kepada teman-teman untuk dipelajari kelompok berapa yang akan menjadi tugasnya. Dan kemudian kita akan seterusnya berkomunikasi untuk UTS dan tugas-tugas itu di LMS. Nanti Ibu akan berikan linknya untuk bisa, kalau sudah tersedia, Ibu akan kabarkan bahwa LMS sudah bisa dimulai. Begitu juga dengan absensi, Anda bisa mulai absensi di LMS untuk perkuliahan.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu baru perdana hari ini. Minggu depan apakah kita luring? Kalau dari kelas B, jadwalnya belum luring, Ibu. Oh, belum? Iya. Oh, belum. Ya, ya, oke, nggak apa-apa. Jadi luringnya belum minggu depan ya? Oke, nanti kita lihat kalau ada kelas sebenarnya kita luring saja lebih enak. Cuma kalau memang jatah Anda, ada jatah ya sekarang karena memang kelasnya sebagian dipakai oleh anak FBS juga. Karena memang mereka sedang dibangun gedungnya. Oke, beritahu Ibu kapan luring supaya Ibu bisa siapkan materi kalau pada saat luring itu akan lebih menyenangkan jika Anda mempunyai tugas-tugas yang interaktif begitu. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri. Ada lagi yang mau ditanya? Mana suaranya yang lain? Dari tadi hanya Madia yang kedengeran suaranya dengan tadi Tahnia, Fauzan, Fatima, Anita, Septiani, dan Fariha. Benar ya, Fariha? Fariha, oh pakai HH, Fariha. Oke, jika tidak ada, Ibu akhiri saja. Mohon maaf jika Ibu ada kekurangan, kemudian minggu depan masih insya Allah bertemu lagi dengan Ibu, walaupun masih secara online. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Terima kasih, Ibu. Bye-bye. Thank you, Ibu Bapak pamit ya. Ya, Ibu.